Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider Aprilia Racing Marco Bezzecchi menerima hukuman double long lap penalti yang akan dijalani pada GP Australia. Hukuman ini dijatuhkan oleh Race Direction akibat insiden tabrakan yang melibatkan dirinya dengan Marc Marquez pada putaran awal MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Bezzecchi mengakui bahwa ia salah perhitungan di tikungan yang menyebabkan ia sedikit menyentuh bagian belakang motor Marquez. Akibatnya sangat fatal, Marquez terjatuh keras menghantam gravel trap dan menderita patah tulang selangka yang memaksanya menjalani operasi dan absen dari beberapa seri. Bezzecchi menegaskan ia tidak berniat mencederai rivalnya. Meskipun kecewa dengan hukuman tersebut, ia menyatakan menerima dan menghormati keputusan penalti tersebut dengan lapang dada. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berharap dapat mengakhiri mimpi buruk yang ia alami pada GP Indonesia dan meraih hasil baik di GP Australia di sirkuit Phillip Island. Di seri terakhir di sirkuit Mandalika, Bagnaia menghadapi berbagai kendala, termasuk tertinggal sekitar 30 detik di sesi sprint dan jatuh saat balapan utama. Insiden tersebut meninggalkan kenangan pahit dan membuatnya berharap mendapatkan hasil yang lebih baik di sirkuit Phillip Island. Ia menyatakan bahwa trek tersebut biasanya cocok untuknya dan timnya telah berhasil finish di podium selama 3 musim terakhir, sehingga target utamanya adalah naik podium lagi. Bagnaia juga menyebutkan pentingnya memahami kondisi cuaca yang diperkirakan cukup berangin akhir-akhir ini untuk bisa bersaing maksimal. Ia berharap bisa kembali tampil seperti di Motegi, di mana performanya cukup baik. Ia optimis bahwa dengan persiapan matang akhir pekan di Australia akan berjalan lebih baik. Motor sudah bekerja dengan baik dan saya berharap situasinya akan membaik. Di Mandalika kondisi berbeda dan cukup sulit. Saya akan mengikuti rapat untuk menentukan langkah selanjutnya dan saya sangat ingin kembali meraih hasil terbaik. Francesco Bagnaia menegaskan keinginannya untuk tetap bersama Ducati hingga akhir karirnya di MotoGP, meskipun performanya dengan Desmosedici GP25 menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya. Pembalap asal Italia itu menjadi figur penting dalam era kejayaan Ducati dengan 2 gelar juara dunia beruntun pada 2022 dan 2023, serta finish sebagai runner-up di belakang Jorge Martin pada musim berikutnya. Namun performanya di musim 2025 mengalami penurunan signifikan. Bagnaia kesulitan menemukan ritme dengan GP25. Situasi ini memunculkan keraguan apakah kerjasamanya dengan Ducati akan berlanjut setelah kontraknya berakhir pada 2026. Meski demikian, Bagnaia menegaskan kesetiaannya. Ia menyatakan tidak pernah meragukan Ducati dan berharap dapat menutup karirnya bersama tim asal Borgo Pani kali itu. Saya pikir karir saya dimulai dan akan berakhir di Ducati. Masih terlalu dini membicarakan masa depan. Jika saya merasa nyaman dengan motor saya bisa berjuang lagi di depan. Rider tim pabrikan KTM Pedro Acosta bersiap menghadapi tantangan berat di MotoGP Australia. Sirkuit Phillip Island dikenal sebagai salah satu trek paling menuntut di kalender, dan bagi Acosta lintasan ini menyimpan kenangan pahit. Tahun lalu ia mengalami kecelakaan hebat di sprint race yang membuatnya gagal mengikuti balapan utama. Menjelang akhir pekan ini, Acosta mengakui bahwa GP Australia akan menjadi ujian mental tersulit musim ini. Menurutnya kombinasi kecepatan tinggi, angin laut yang kencang, dan karakter lintasan membuat Phillip Island menjadi sirkuit yang unik sekaligus berisiko tinggi. Meski begitu, ia bertekad tampil maksimal dan memanfaatkan peningkatan performa KTM di trek cepat seperti ini. Acosta menilai hasil positif di MotoGP Indonesia menjadi motivasi penting untuk mempertahankan konsistensi. Ia menargetkan finish di posisi 5 besar dan berusaha menghindari kesalahan yang terjadi pada sprint race tahun lalu. Luca Marini menatap MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island dengan optimisme tinggi.
Pembalap Honda HRC Castrol itu yakin Honda membuktikan potensi paket motor baru mereka yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa seri terakhir. Marini menargetkan podium pertamanya musim ini setelah tampil konsisten di paruh kedua musim. Musim 2025 menjadi titik kebangkitan bagi adik Valentino Rossi tersebut. Dengan torehan 108 poin, performanya jauh melampaui musim debutnya yang hanya menghasilkan 14 poin. Ia kini hanya terpaut 20 poin dari Johann Zarco, pembalap Honda terbaik sementara di posisi ke-10 klasemen. Marini menilai pengalaman di Lombok memberi banyak pelajaran penting bagi tim. Ia menyebut karakter unik Phillip Island yang cepat, mengalir, dan menuntut gaya balap berbeda akan menjadi tantangan menarik. Jika cuaca mendukung, ia yakin bisa tampil kompetitif dan bersaing di barisan depan. Pertamina Enduro VR46 Racing Team membuat keputusan mengejutkan dengan menolak tawaran Ducati Corse untuk menggunakan dua motor Desmosedici GP26 pada MotoGP 2026. Ducati sebelumnya berencana menambah alokasi motor spesifikasi pabrikan terbaru menjadi 4 unit, 2 untuk tim utama, 1 untuk VR46, dan 1 lagi untuk Gresini Racing. Namun VR46 memilih hanya menggunakan 1 GP26 untuk Fabio Di Giannantonio dan mempertahankan 1 GP25 untuk Franco Morbidelli. Manajer tim Pablo Nieto menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena pertimbangan biaya operasional. Menurutnya mengoperasikan dua motor pabrikan memerlukan dana yang jauh lebih besar. Sementara perbedaan performa antara GP25 dan GP26 dianggap tidak terlalu signifikan. Ia menilai peningkatan besar sudah terjadi dari GP23 ke GP24. Namun sejak pembekuan pengembangan mesin, jarak performa antar generasi menjadi semakin kecil. Strategi ini dianggap lebih efisien dan memungkinkan tim menjaga stabilitas teknis tanpa menambah beban anggaran. Keputusan VR46 tersebut juga membuka peluang bagi Gresini Racing yang akhirnya mendapat 1 unit GP26 untuk Alex Marquez. Setelah jeda 2 pekan usai MotoGP Mandalika 2025, pekan motor paling bergengsi ini kembali lagi. Pekan balapan akan dihelat di sirkuit Phillip Island, Australia, 17 hingga 19 Oktober 2025. Sayangnya, MotoGP Australia 2025 tidak akan diikuti oleh 3 pembalap. Di antaranya adalah sang juara dunia Marc Marquez, Maverick Viñales, dan Jorge Martin yang masing-masing mengalami cedera. Berikut jadwal MotoGP Australia 2025 akhir pekan ini. Mercedes-AMG Petronas resmi memperpanjang kontrak George Russell dan Kimi Antonelli untuk Formula One 2026. Pengumuman tersebut disampaikan tim Silver Arrows pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat, jelang Grand Prix Amerika Serikat di Austin, Texas. Keputusan ini sekaligus menegaskan kepercayaan Mercedes terhadap dua pembalap muda yang menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Russell dan Antonelli terbukti mampu membawa tim ini menduduki peringkat kedua klasemen sementara konstruktor dengan 6 seri tersisa musim ini. Langkah ini menunjukkan konsistensi Mercedes dalam membangun masa depan tim dengan fondasi kuat dari pembalap binaan sendiri.